dengan saya Gufron Bayu Arino di Gufron Bayu Arino Channel. Kemarin mohon maaf ya, kita ndak upload video karena lagi asik sama nyoba menaikkan DL X32 dengan access point. Jadi kita ingin nyoba gimana caranya koneksikan DL ke mixer tanpa kabel. Jadi kita pakai access point, tapi belum berhasil. Nanti kalau sudah berhasil, saya akan bagi caranya gimana. Di video kali ini kita akan membahas cara memilih komponen dan cara menentukan sebuah cross point atau slope yang benar. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah sistem speaker, kadang kita kebingungan komponen apa yang harus kita beli, komponen apa yang harus kita pasang, dan merek apa yang harus kita beli. Yang pertama, sound. Kita sepakati bersama ya, sound adalah suara atau bunyi. Jadi sound bukan speaker. Itu yang pertama harus kita garis bawahi. Jadi sound adalah suara bukan speaker. Dan terus pertanyaannya, kalau kita ingin membuat sound yang baik, berarti kita harus paham seberapa kemampuan dengar manusia. Jadi seperti ini, kemampuan dengar manusia adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi sound yang baik adalah sound yang mampu menangkap frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Terus bagaimana caranya kita memilih komponen? Yang pertama, pastikan dulu kita main berapa W. Jadi misal kita main 2W, 3W, atau 4W, atau 5W. Jadi kita pastikan dulu kita main berapa W, terus baru kita tentukan komponennya apa yang baik dan apa yang benar, jadi kita tidak salah beli ya. Yang pertama kita akan memberi contoh, kita main di 3W. Jadi di 3W kita harus memotongnya di mana? Jadi cross point kita harus berapa, slope kita harus berapa. Jadi tipe-tipe slope ada Butterworth, ada Langmuir, ada macam-macam lah. Saya ada kurang hafal, bisa kita cek sendiri nanti di Google, macam-macam slope. Terus slope apakah yang baik kita pasang di speaker kita? Jadi yang pertama kita tentukan dulu komponennya. Ingat, kita harus paham dataset sebuah komponen kita. Jadi yang pertama, misalnya kita pasang high driver. Kita mempunyai high driver, katakanlah kita main 3W, sedangkan terus high driver kita mampu merespon mulai dari 20.000 Hz sampai ke bawahnya kira-kira sekitar 1 kHz. Jadi misal gini, jadi misal seperti ini ring S. Jadi dari 20.000 sampai ke, maaf belum ada persiapan, jadi kita tidak buat stop map atau papan tulis. Jadi ring komponen high kita katakanlah di 20.000 sampai 1 kHz. Jadi di mana cross kita untuk menentukan speaker tersebut, agar speaker tersebut aman, jadi kita pasang crossover di sini. Terus komponen middle kita mampu merespon misal katakanlah 2 kHz sampai ke 90 katakanlah. Jadi ini komponen high. Terus katakanlah seperti ini, komponen kita yang di high driver mampu merespon sampai di 20 sampai ke 1 kHz. Terus kemudian kita punya komponen middle di 2 kHz sampai ke 90. Terus kita mempunyai speaker subwoofer
biasanya 18 in ya. Kita punya speaker subwoofer, katakanlah kita punya speaker 18 atau subwoofer di kisaran range 500 sampai ke 30 aja lah, 40 lah, kita bikin 40. Jadi kita enggak bikin ke 20 ya. Jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita punya komponen high, komponen mid, dan komponen untuk subwoofer. Jadi kita main 3W. Terus komponen apa yang sesuai untuk ini? Jadi yang pertama, kalau ada ingin membeli sebuah komponen speaker, pastikan dulu datasetnya jelas. Jadi jangan asal beli, jangan asal harga mahal tapi kita tidak tahu sampai di mana responnya dia. Ada soalnya speaker, Mas, speaker 15 in untuk mid low, speaker 10 in untuk mid, atau speaker 18 in untuk sub. Tidak mesti, saya jawab tidak mesti seperti itu, karena speaker zaman sekarang memiliki ring frekuensi yang sangat lebar. Misal katakanlah ini high frekuensi, memiliki voice coil 1,75 inch. Kemudian kita pasang midnya memiliki diameter sekitar, kita pasang 12 in aja ya, yang umum 12 in. Kemudian sub kita memiliki dengan range 18 in. Jadi seperti ini, katakanlah high frekuensi kita adalah 1,75, kemudian mid frekuensi kita 12 in, dan subwoofer kita 18 in. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu macam kita harus tahu sampai seberapa kemampuan dari komponen jenengan. Misal jenengan pakai high driver 1,75, kita pastikan seberapa responnya. Kalau misal high driver jenengan hanya mampu di 2 kHz atau 3 kHz saja untuk rendahnya, sedangkan mid frekuensinya hanya mampu di 2 kHz, dipastikan ring frekuensinya akan putus atau tidak akan bertemu cross point-nya. Jadi kalau kita ingin menentukan membeli komponen, kita pastikan dulu antara komponen 1, 2, dan 3 bisa saling bertemu di cross point-nya. Jadi kita bisa saling ketemukan di sini. Ini untuk cara memilih komponen. Kemudian cara memilih komponen berdasarkan cross point. Kita gambar lagi ya. Frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi kita harus pastikan bahwa jika komponen yang tadi kita bahas antara high, mid, dan low, jika diketemukan bisa sampai di antara 20 sampai 20 kHz. Jadi kita harus memastikan itu terlebih dahulu sebelum kita membeli komponen. Jadi katakanlah misal tweeter mampunya sampai 1 kilo untuk rendahnya, kemudian middle tingginya mampu sampai 2 kilo, itu oke, bisa ketemu. Terus rendahnya di middle bisa sampai 90, kemudian subwoofernya bisa sampai di 500, itu oke. Jadi kita harus pastikan dulu. Terus kemudian cara kita memilih cross point, biasanya kita gambar seperti ini. Jadi kita gambar seperti ini, sub, mid, high. Terus bagaimana pemasangan kita di speaker. Jadi ini untuk high compression driver atau tweeternya dengan, yang ini untuk 10 in, yang ini untuk 18 in. 18
ya middle-nya sama 1,75. Jadi katakanlah cross-nya ketemu di 100, aset ini 1,5. Dikatakanlah seperti ini. Tadi kita mempunyai sebuah komponen yang high drivernya mampu merespon 20.000 sampai ke 1 kilo. Jadi kita akan mengcrossnya di kisaran nilai 1,5 kilo. Jadi komponen high kita akan aman, kemudian komponen mid kita juga masih menjangkau tingginya. Terus kemudian untuk frekuensi rendahnya dari si mid tadi katakanlah di speaker kita midnya rendah mampu 90, kita pasang di 100, dan subwoofer kita mampu di 500, kita pasang di 100, sehingga speaker kita yang mid masih aman dan dia akan bertemu di sini. Sampai di sini paham ya? Terus untuk kemudian setelah step penentuan crossover ini, kita akan membahas tentang polarity daripada si speaker ini. Jadi jika kita bingung speaker ini polaritinya pas atau tidak, kalian bisa download di Playstore aplikasi Synwave. Kemudian kalian pasang di sini. Tepat, misal katakanlah kalian ngecross di 1,5, arahkan Synwave tadi di 1,5, kemudian nyalakan komponen high dan komponen mid, nyalakan, kemudian salah satu dari komponen tersebut jenengan balik polaritinya di DLMS. Kalau misalnya kita pakai DLMS, kalau kita pakai crossover, jenengan balik polaritinya di crossover. Begitu suaranya bertambah keras, berarti fasenya sudah benar. Tapi jika jenengan balik suaranya bertambah pelan, maka fase tersebut akan salah. Jika katakanlah seperti ini, mid plus, kemudian si high plus, maka di sini di Synwave jadi misal katakanlah di sini komponen high plus, komponen midnya plus, maka di frekuensi Synwave-nya kita taruh di 1,5. Kenapa 1,5? Kita taruh di cross kita, kemudian suaranya bertambah kencang, berarti polarity dari si komponen ini sudah benar. Jika suaranya dari Synwave ini, jika jenengan nyalakan mid dan high-nya bertambah pelan, maka polarity dari si speaker ini akan berarti masih salah. Jadi misal katakanlah ini plus, dia pasti akan kencang. Tapi jika ini plus, ini min, dia pasti akan bertambah pelan. Itu tips sederhana untuk menentukan cross point dan polarity daripada speaker. Terus kemudian kita sudah membahas tentang crossover, high. Untuk delay kita belum dulu ya, karena ini di seputaran speaker ground stack dulu. Jadi kita bahas tentang cara menentukan cross point dan komponen yang baik. Bagaimana cara menentukan komponen yang baik, bagaimana cara menentukan cross point yang baik. Terus untuk ini, nah kita sudah paham ya sampai di sini. Lanjut lagi untuk seperti ini. Jadi kita mengenal ini biasanya kalau di LMS kita mengenalnya dengan sebutan slope atau sudut atau kemiringan. Jadi misal biasanya kita kalau orang-orang analog kita mengenalnya dengan LR24 atau length release 24 dB. Jadi untuk kemiringan ini akan ada penurunan sekitar 24 dB. Jadi misal katakanlah gini, untuk seperti ini, katakanlah LR24, jadi di kemiringan ini akan ada penurunan sekitar 24 dB. Terus kita biasanya mengenal dengan lagi kita yang umum aja ya, LR18. Kita pilih yang sederhana aja, jadi 3 pilihan, LR12, LR18, LR24. Bagaimana bentuk daripada si ini
jenengan bisa lihat di LMS jenengan masing-masing agar bisa lebih jelas, karena mohon maaf saya tidak membawa alat apa-apa, kita sedang ada di rumah, jadi untuk keperluan untuk praktiknya tidak ada, kita hanya membahas seputaran teknisnya aja. Untuk prakteknya kita bisa bahas besok di video selanjutnya ya. Terus kemudian untuk ini kita sudah tahu sampai seberapa kemiringannya. Terus pertanyaannya, kita harus menentukan slope kita di mana? Jawab saya sangat sederhana. Kalau jenengan beralih ke sistem profesional kita dengan smart lab, jenengan bisa tahu kita harus tentukan di mana. Kalau untuk yang paling gampang, jenengan bisa pasang di LR24, ini sangat sederhana. Jadi untuk tipsnya seperti tadi, kalau besok mungkin insya Allah kalau besok tidak repot, saya akan praktekkan dengan smart lab seperti apa bentuk slope daripada speaker electro voice. Besok akan saya buka di video saya untuk besok. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas bentuk sudutnya. Terus untuk delay atau kemunduran atau penundaan speaker, apakah perlu untuk di speaker ground stack? Kalau saya jawab, kalau speaker jenengan custom, insya Allah masih perlu. Kenapa saya jawab dengan kata insya Allah? Karena speaker jenengan belum tentu sempurna, mohon maaf. Karena kita custom, jadi kita tidak tahu sampai seberapa jarak antara cons daripada komponen-komponen di dalam box kita. Jadi kalau ditanyakan untuk penundaan atau untuk delaynya apakah masih perlu, jawab saya kebanyakan masih perlu. Jadi untuk delay kita tidak bahas dulu ya hari ini, karena kita tidak ada badannya. Bagaimana cara menentukan delay, bagaimana cara menentukan slope yang baik, bagaimana cara menentukan ini nilai dari slope ini, kita akan bahas besok. Jadi untuk sementara kita membahas tentang bagaimana caranya memilih komponen yang baik, bagaimana caranya menentukan cross point agar speaker kita aman, terus bagaimana caranya kita men-set sebuah polarity daripada speaker secara sederhana tanpa menggunakan smart lab. Kalau mungkin jenengan kurang paham dengan smart lab, kalian bisa gunakan cara itu. Jenengan bisa download di Play Store aplikasi yang bernama Synthwave. Saya bukan promosi, saya tidak di endorse, saya hanya ingin berbagi tools apa yang bisa kita download secara gratis dan kita bisa belajar bersama, kita bisa lebih maksimal dalam bekerja. Jadi untuk penentuan komponen dan cross point mungkin sampai di sini. Saya akan pertegas lagi, ketika kita memilih komponen, pastikan range daripada komponen lebih besar daripada crossover yang akan kita tata. Jadi kita ulangi sekali lagi, range daripada komponen kita harus lebih besar daripada range cross yang akan kita pasang. Karena jika kita mengcross sekian tapi range dari komponen kita lebih kecil daripada crossover kita, kemungkinan besar komponen kita akan jebol. Jadi kita harus memastikan dulu sebelum kita membeli seberapa lebar range frekuensi yang mampu dihasilkan oleh transducer atau komponen speaker kita, baru kita beli. Kemudian kita tentukan crossover lebih sempit daripada range dari speaker atau komponen kita. Jadi kemungkinan speaker akan aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputaran cara memilih komponen speaker dan cara menentukan cross point yang baik dan tips menentukan polarity. Jadi mungkin untuk aplikasinya bisa jenengan tanyakan di nomor WA saya. Jadi ini nomor WA saya. Jika jenengan ingin menanyakan seputar aplikasi untuk menentukan polarity dan bagaimana cara detailnya, akan saya jawab, atau jenengan bisa telepon atau video call. Silahkan, saya hanya ingin berbagi, saya tidak ada niat
untuk menggurui atau saya tidak ada niat untuk sok pinter, ampura kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan kalau ada kata yang salah. Dan untuk para master-master audio, saya mohon maaf, niat saya hanya ingin berbagi. Jadi untuk jenengan yang ingin tanya seputaran aplikasi apa yang bisa dipakai secara gratis di Play Store dan sangat sederhana untuk mungkin audio di kalangan pemula untuk menentukan polarity dan sebagainya, jenengan bisa tanya di nomor saya, bisa telepon, video call atau yang lainnya, saya terbuka, silahkan. Untuk kalian yang suka video ini, saya mohon untuk like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seputaran audio. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan terima kasih untuk Mas Isa dari Aceh, kopinya enak Mas. Terima kasih. Sekian dari saya tentang cara memilih crossover, cara memilih komponen, dan cara menentukan polarity speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.